Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman menggunakan aplikasi Flowgorithms. Jadi sebelumnya algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau aturan yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas. Algoritma ini harus bersifat jelas, terstruktur, dan dapat dijalankan secara sistematis. Mungkin langsung saja kita buka aplikasi Flowgorithmnya. Bagi yang belum punya, nanti link downloadnya saya taruh di deskripsi. Oke, tampilannya seperti ini. Di tutorial kali ini kita akan belajar cara menghitung keliling. Seperti yang kita ketahui, dalam matematika untuk mencari keliling rumusnya adalah 2 dikali panjang kali lebar, seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita klik tanda panah antara main dan end. Main ini maksudnya mulai dan end berarti kita isi dengan statement-statement. Jadi dalam aplikasi Flowgorithms ini terdapat banyak statement. Untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan 4: input, output, declare, dan assign. Oke, untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan sambil tutorial ya. Oke, pertama kita gunakan declare. Jadi declare ini untuk memberitahu kepada program bahwa ada variabel-variabel nama. Jadi di declare ini kita bisa menaruh variabel nama dengan tipe string, integer, real, atau boolean. String, integer, real, boolean, dan array itu apa? Itu nanti kita bahas di video yang lain. Langsung saja kita kasih variabel. Variabel ini kita gunakan untuk penanda buat program nanti ketika menjalankan programnya. Kita kasih yang namanya keliling, panjang, dan juga lebar. Oke, kita tulis keliling, panjang, dan juga lebar. Oke, lalu kita kasih output. Output ini nanti ketika program berjalan maka output akan mengeluarkan, artinya sendiri output kan keluar, jadi akan mengeluarkan sesuatu. Program akan mengeluarkan dan menunjukkannya kepada user. Nah, ketika kita menggunakan output di aplikasi Flowgorithms ini dan kita ingin memberitahu menggunakan bahasa kita, bukan bahasa pemrograman, kita harus menaruhnya di dalam titik 2 seperti ini. Nah, maka kita bisa menaruh kata-kata di dalamnya tanpa error. Contohnya kita kasih masukkan panjang ya. Oke, nah ketika kita tidak ada titik 2 maka yang terjadi adalah error, karena dalam program tidak bisa membaca apa itu masukkan panjangnya, tidak bisa, karena masukkan panjangnya adalah bahasa kita sendiri, maka kita perlu menambahkan titik 2. Oke, yang ketiga kita kasih input. Dalam input kita harus menyertakan sebuah variabel. Jadi ketika program berjalan ke input, maka input membaca variabel mana dan itu yang akan diinput. Daripada bingung, langsung saja di input kita isi namanya panjang. Oke, terus kita buat output lagi seperti tadi, titik 2. Yang kedua ini kita kasih masukkan lebarnya. Oke, kita kasih input lagi, kita kasih nama lebar. Setelah ini kita kasih assign. Jadi assign ini seperti sebuah perintah. Jadi kita membuat perintah kepada program dan program akan membacanya. Dan perintahnya seperti apa? Jadi variabel
yang namanya variabel keliling, kita kan sudah menulis di declare tadi ada yang namanya keliling, panjang, sama lebar. Jadi kita tulis keliling sama dengan 2. Untuk kali dalam aplikasi Vlogorithm kita menggunakan bintang, bukan X atau X besar, tapi bintang di angka 8. Oke, Pak. Ya, keliling sama dengan 2 dikali panjang kali lebar. Oke. Dan yang terakhir kita kasih output dengan nama keliling. Oke, langsung kita jalankan. Sini lah, masukkan panjangnya. Jadi ketika program ini berjalan, alurnya dari mulai program masuk ke declare, membaca ada yang namanya variabel keliling, panjang, sama lebar. Lalu turun lagi ke bawah, program membaca menggunakan titik 2, masukkan panjang, maka program akan output mengeluarkan masukkan panjangnya. Nah, yang ketiga, program jalan lagi ke bawah, input panjang. Di sini kita disuruh input. Anggaplah panjangnya 10. Contohnya. Setelah input panjang, program jalan lagi, output masukkan lebarnya. Otomatis keluar masukkan lebarnya dan kita disuruh input. Ketika kita belum input, maka program tidak akan berjalan. Oke, langsung kita kasih contoh 5. Nah, maka hasilnya 100. Kok bisa 100? Karena ketika kita sudah menginput lebar, masuk ke statement assign atau perintah tadi. Di statement ini, dalam perintah kita menuliskan keliling, maksudnya ini integer keliling, statement yang di declare keliling itu sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, maka output keliling. Nah, ini output keliling kan bahasa kita tanpa tanda dalam tanda petik, kok program bisa membacanya? Ya karena kita masukkan ini sebagai pengenalan di declare keliling, maka program bisa output keliling. Setelah diperintah kelilingnya itu sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, maka output kelilingnya langsung 100. Jadi seperti itu tentang algoritma pemrograman dasar menggunakan aplikasi Vlogorithm. Sekian dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.